Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovina Ismansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah peta. Baik, izinkan saya untuk share screen. Berikut ini adalah hal-hal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu penjelasan umum mengenai peta, sejarah terbentuknya peta, dan kesimpulan. Sebenarnya apa sih itu peta? Jadi secara bahasa, peta itu berasal dari bahasa Yunani, mapa yang berarti taplak. Kemudian dalam bahasa Inggris disebut dengan map. Nah, sekarang pengertian peta secara istilah. Jadi, map is a symbolic representation of selected characteristic of a place, usually drawn on a flat surface. Jadi, peta ini digambarkan dalam permukaan datar. Maps present information about the world in a simple visual way. Jadi, peta ini adalah berisikan informasi mengenai dunia. Baik, dalam membuat peta itu ada studi dan seninya. Nah, studi dan seni membuat peta disebut dengan kartografi. Nah, orang yang membuat peta disebut dengan kartografer. Berikut ini adalah beberapa fungsi peta. Yang pertama, memberi informasi kepada pembaca mengenai letak suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, menggambarkan bentuk permukaan bumi. Yang ketiga, mengetahui jarak dari suatu tempat atau wilayah tertentu. Kemudian, peta juga menjadi alat bantu dalam penelitian. Dalam hal penelitian lapangan, operasi militer, perencanaan suatu wilayah, jelajah alam, dan masih banyak lagi. Berikut ini ada unsur-unsur peta. Yang pertama ada judul. Jadi dalam setiap peta itu pasti ada judulnya. Contohnya peta Indonesia. Selanjutnya ada skala. Jadi skala ini adalah perbandingan jarak dalam peta dengan jarak sebenarnya. Seperti contohnya di sini, 1 cm dalam peta berarti 5 km dalam jarak sebenarnya. Kemudian ada simbol dan legenda. Nah, di sini kita bisa lihat ada simbol-simbol. Ada bulat, ada segitiga, ada pesawat. Nah, itu adalah simbol. Kemudian ada legenda. Legenda ini merupakan pengertian atau penjelasan dari si simbol ini. Nah, contohnya di sini ada bulat hitam. Nah, legendanya atau artinya itu adalah kota atau kabupaten. Selanjutnya di sini ada simbol gambar pesawat. Ini berarti adalah bandara, menunjukkan bandara. Baik, unsur selanjutnya ada grid. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam peta itu pasti ada garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang ini adalah garis yang horizontal, dan garis bujur adalah garis yang vertikal. Nah, garis bujur ini menunjukkan waktu. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit perbandingan antara peta dan globe. Jadi kan peta dan globe ini sama-sama menunjukkan permukaan bumi. Nah, kalau peta itu ditunjukkan dalam bidang datar, sedangkan kalau globe ini istilahnya seperti replika dari bumi, yaitu bulat 3 dimensi. Oke, seperti yang kita ketahui kalau bumi itu bulat, sedangkan peta yang kita lihat itu dalam permukaan datar. Nah, proses mengubah informasi dari permukaan bumi yang berbentuk bulat ke dalam permukaan datar itu disebut dengan map projection. Jadi, ada beberapa teknik khusus yang harus dilakukan dalam membuat peta. Oke, bagaimana sejarah pembuatan peta? Nah, di sini ada timeline dari sejarah peta. Oke, langsung aja kita bahas dari tahap yang pertama. Jadi, pada tahun 2300 sebelum Masehi, ada suatu bangsa bernama bangsa Babilonia. Nah, pada abad ke-19 Masehi, ditemukan peta yang diperkirakan dibuat oleh bangsa Babilonia di Mesopotamia, Irak sejak tahun 2300 sebelum Masehi. Nah, petanya ini disebut dengan Imago Mundi, terbuat dari tanah liat. Nah, berikut ini bisa kita lihat gambarnya. Baik, kita maju ke tahun 276 sampai 194 sebelum Masehi. Ada satu tokoh bernama Eratosthenes. Ia merupakan seorang matematikawan Yunani yang dijuluki sebagai Bapak Geografi Dunia. Ia menghitung ukuran bumi menggunakan matematika dan penelitian matahari. Nah, berikut ini ada ilustrasi dari perhitungan
Eratosthenes. Baik, kita lanjut ke tahun 100 sampai 130 Masehi. Ada satu tokoh bernama Ptolemy. Ia adalah orang pertama yang membuat peta menggunakan matematika dan geometri. Nah, ini di sini kita bisa lihat ada ilustrasi dari peta yang dibuat oleh Ptolemy. Nah, Ptolemy juga membuat buku berjudul Geografi yang berisikan segala pengetahuannya. Kita maju lagi ke tahun 476 sampai 1000 Masehi, di mana di sini merupakan Dark Age atau zaman kegelapan. Jadi pada saat Dark Age ini, para ilmuwan Arab menjaga kartografi ilmiah tetap hidup. Mereka melestarikan karya-karya dari Ptolemy tadi dan menerjemahkannya dalam bahasa Arab. Nah, dalam membuat peta, mereka menggunakan formula matematika dan astronomi yang rumit. Baik, kita maju ke abad 1154 Masehi atau abad 12 ya. Jadi ada satu tokoh bernama Al-Idrisi. Ia ini merupakan ahli geografi muslim yang tinggal di Sisilia. Jadi pada tahun 1154 Masehi, ia berhasil membuat peta dunia yang lebih baik dari peta-peta yang pernah dibuat oleh bangsa Eropa. Jadi dalam peta Al-Idrisi ini mencakup seluruh wilayah Eurasia atau Eropa Asia. Nah, di sini kita bisa lihat peta yang dibuat oleh Al-Idrisi. Lanjut ke abad 15 Masehi, perkembangan percetakan dan ukiran membuat peta yang sebelumnya dilukis dengan tangan bisa lebih cepat disalin. Nah, sekitar waktu yang sama, para pelaut mulai melakukan perjalanan lebih jauh di lautan. Penjelajah membawa kembali deskripsi interior serta garis pantai benua. Oke, lanjut ke abad ke-16, tepatnya tahun 1528 Masehi. Ada satu tokoh bernama Piri Reis. Jadi Piri Reis ini adalah seorang kartografer muslim dan juga seorang laksamana angkatan laut Kesultanan Ottoman pada abad ke-16. Nah, peta yang ia buat, jadi Piri Reis ini membuat sebuah peta. Nah, peta yang ia buat merupakan peta terlengkap dan terakurat pertama dalam sejarah. Nah, di sini keunikan dan kehebatan dari peta Piri Reis ini adalah udah terdapatnya benua Antartika. Nah, ini yang saya tunjukkan, benua Antartika di bawah ini. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa dari beberapa sumber yang kita ketahui gitu, benua Antartika ini baru ditemukan pada sekitar abad ke-18. Sedangkan pada abad ke-16, peta Piri Reis ini sudah menunjukkan adanya benua Antartika. Oke, perkembangan peta selanjutnya. Jadi pada abad ke-19, kartografi menjadi lebih maju dengan berkembangnya proses pencetakan yang disebut dengan litografi. Selanjutnya, fotografi, color printing, dan komputer terus berkembang. Hanya dalam beberapa dekade, peta berkembang pesat. Teknik Geographic Information System muncul sekitar awal tahun 1970-an. Nah, pada tahun itu juga, Global Positioning System atau GPS pertama kali dirancang. Baik, hingga saat ini sudah banyak ditemukan peta-peta digital. Seperti yang kita ketahui, ada Google Maps, terus ada peta-peta digital lainnya yang dapat kita akses dengan mudah. Baik, mungkin sedikit kesimpulan yang bisa saya berikan adalah bahwa inovasi teknologi itu hadir untuk memudahkan kehidupan manusia. Maka dari itu, kita sebagai pengguna saat ini gunakan teknologi dengan bijak, dan kita harus memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Berikut ini referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi kali ini. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.